Bab 73, begitu ayah mertua dan ibu mertua mendengar bahwa Charlie akan membelikan mereka yang lebih bagus besok, keduanya tersenyum senang. Jacob, ayah mertuanya, tidak menyadari dia baru saja kehilangan BMW 760 dengan spesifikasi tertinggi. Claire menjadi khawatir. Setelah kembali ke kamar dan mandi, dia bertanya pada Charlie, "Apakah kamu masih punya uang untuk membeli mobil? Saya juga punya simpanan uang. Kamu bisa menggunakannya untuk beli mobil besok." Charlie melambaikan tangannya, "Tidak istriku, saya masih punya cukup uang." Claire meminta maaf, "Aku benar-benar minta maaf, aku tidak menyangka orang tuaku melakukan ini." Charlie tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Orang tuamu juga orang tuaku, kita semua keluarga, kita harus menghormati mereka." Dengan mengatakan itu, Charlie berbaring di ranjang kecilnya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aku akan membeli mobil baru besok pagi." Claire tersanjung, "Charlie, terima kasih." Charlie tertawa, "Ini juga kewajibanku, istriku." Claire bertanya malu-malu, "Apakah akan kedinginan saat kamu tidur di lantai malam hari?" Charlie berseru, "Tidak, sama sekali tidak kedinginan. Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Claire kesal, "Jika tidak kedinginin, tidur saja di lantai, dasar bodoh." Akhirnya, ada keberanian di pikiran Claire untuk meminta Charlie tidur seranjang dengannya, tapi si bodoh ini ternyata tidak mengerti kode darinya. Charlie baru tersadar, dia dengan tidak sengaja menolak sesuatu. Dia langsung mengeluh, "Istriku, saya kedinginan di lantai, saya menggigil." Claire berkata dengan marah, "Tambahkan saja selimutnya." Charlie menyesal. Setelah beberapa menit, Charlie berkata lagi dengan enggan, "Istriku, sepertinya semakin dingin, aku lebih kedinginan." Claire tidak menghiraukan, menendang selimut ke lantai, dan berkata dengan kesal, "Bagaimana bisa dingin? Malam di musim panas, jika masih kedinginan, aku akan ambilkan jaket untukmu." Charlie putus asa, sepertinya istrinya benar-benar tidak akan membiarkannya tidur di kasurnya malam ini. Keesokan hari pagi-pagi sekali, Claire sudah siap untuk pergi bekerja. Charlie membuat sarapan untuknya, menyerahkan kunci mobil BMW, dan berkata, "Ayo pergi ke perusahaan." Claire berujar, "Mobil yang kamu beli tidak cocok untukku." Charlie berkata, "Mengap, kamu adalah istriku, dan mobil ini aku beli untukmu, bukan untukku." Claire mengangguk ringan, "Kalau begitu, terima kasih." Claire mengambil kunci BMW dari tangannya. Ayah mertua di dekat mereka jadi iri. Dia berkata, "Charlie, jangan lupa membelikanku mobil baru." "Aku tidak lupa ayah." Charlie berkata lagi, "Aku akan pergi membelinya untukmu. Ayah bisa menunggu mobil baru di rumah." Ayah mertua tersenyum dan berkata dengan gembira, "Kalau begitu saya di rumah saja, BMW 530 ya, kamu sendiri yang mengatakannya, jangan salah beli." Charlie tertawa sebentar, mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, ayah, saya akan membelikan BMW 530 untukmu." Selesai berbicara, dia turun bersama istrinya, mengeluarkan skuter listrik kecilnya dari bagasi BMW 760. Claire mengendarai BMW 760 ini untuk bekerja, sementara Charlie mengendarai skuter listriknya ke toko BMW 4S lagi. Hampi tiba di toko BMW 4S, melewati toko Audi. Bab 74. Seseorang staf di toko Audi melihatnya, dia berkata, "Sialan, orang yang membeli BMW 760 kemarin sudah kemari lagi dengan skuter listrik kecilnya itu. Sial, kalau saja aku bisa berlutut untuknya hari ini, dan menjual Audi A8 dengan spesifikasi terbaik." Iya, segera, sekumpulan salesman Audi bergegas keluar dan mengelilinginya. "Pak, silakan masuk dan lihat Audi A8 spek terbaru di toko kami." "Pak, A8 kami sangat bertenaga, menggunakan mesin W12, lebih bertenaga dari mesin V12 BMW 760. Charlie bertanya penasaran, "Apakah mobil ini benar-benar bertenaga?" "Benar," seorang salesman Audi menjelaskan, "Kakak, izinkan saya memberitahu, mesin W12 ini ada dua bagian, kiri dan kanan. Bisa dimatikan salah satunya, setengah dari 12 silinder adalah 6 silinder, menjadikannya lebih hemat bahan bakar." Charlie berkata sinis, "Apakah kamu sakit, untuk menghemat bahan bakar?"
saya membeli mobil 12 silinder dan mematikan 6 silinder, lalu mengapa tidak membeli mobil 6 silinder saja? Ini, salesman itu menyadari bahwa dia salah menjelaskan, wajahnya memerah. Charlie mencibir pada mereka, saya tahu apa yang kalian pikirkan, kalian kecewa saat saya beralih membeli BMW 760 kemarin. Dan hari ini kalian ingin menarik saya menjadi pelanggan, kan? Mereka mengangguk dengan tergesa-gesa. Charlie menegaskan, sudah terlambat, kemarin kalian mengabaikanku. Sekarang aku sudah tidak tertarik lagi kemari. Setelah berbicara, Charlie menekan klakson skuter listrik kecilnya. Minggir, saya mau ke toko BMW Bella untuk membeli mobil baru. Salesman BMW yang melihat ini berkata dengan marah, hei kalian di toko Audi, apa yang kamu lakukan? Apakah kalian ingin merampok pelanggan kami? Apakah kalian tidak melihat dia tidak tertarik? Jika kalian menghalanginya, kami akan memanggil wartawan untuk mengekspos hal ini. Tim Audi tidak bisa menahan kesal, mereka hanya bisa menjauh. Manajer toko BMW 4S datang menyambut Charlie secara langsung. Dengan hormat bertanya, Tuan Wade, apakah Anda ingin membeli mobil baru hari ini? Charlie mengangguk dan berkata, apakah ada BMW 530 tersedia sekarang? Saya akan membelinya hari ini. Iya, manajer itu riang gembira. Kemarin membeli BMW 760 dan hari ini BMW 530, pelanggan yang luar biasa. Jadi dia buru-buru berkata, Tuan, ikut dengan saya, akan saya tunjukkan mobilnya. Charlie mengikutinya ke showroom. Kebetulan ada BMW 530 di ruang itu. Charlie duduk dan merasakannya. Dia jadi mengetahui, meskipun mobil ini terlihat sangat mirip dengan seri 7, tapi interiornya kurang bagus. Tapi untuk ayah mertuanya, sudah cukup. Dia hendak menggesek kartu kreditnya untuk membayar. Pada saat ini, dia mendengar suara yang sepertinya tidak asing. Sayang, saya suka BMW X6 ini, bisakah kamu membelikanku? Charlie, yang sedang duduk di dalam mobil, melihat ke arah suara. Dia melihat Lily, tunangan teman baiknya di perguruan tinggi, Douglas. Dia merangkul aneh seorang pria, sangat intim. Charlie mengerutkan kening. Lily memanggil pria itu dengan sebutan sayang. Apakah dia berselingkuh di belakang Douglas? Dia kesal, membenci wanita ini yang tidak bermoral dan tidak setia dalam hidupnya. Di sisi lain, Douglas sibuk dengan karirnya, dan dia benar-benar membuat istrinya ada kesempatan selingkuh. Wanita seperti ini sangat menjijikkan. Pria yang bersama Lily bertanya dengan wajah cabul, jika saya membelikanmu X6 sekarang, bagaimana nanti kamu menjelaskannya kepada Douglas? Douglas, Lily berujar dengan ekspresi jijik, tak usah sebut namanya, dia tidak berguna, hanya sampah, dia tidak memiliki banyak uang, hanya karena dia sangat jujur dan rendah hati, saya mau bersamanya. Bab 75, pria itu bersenandung, mencubit wajah Lily, dan bertanya, sekarang kamu sudah menjadi wanitaku. Apa masih mau hidup bersamanya? Aku tidak bersedia ada pria lain yang menyentuh wanitaku. Lily menjawabnya, jangan khawatir, sayang. Sejak pertemuan kita, saya tidak pernah membiarkannya bisa menyentuh. Dia menjijikkan, tubuhku akan selalu menjadi milikmu. Tubuhku hanya untuk melayani kamu seorang, Jerome. Selesai berbicara, dia mengungkapkan, sebenarnya, awalnya saya ingin putus darinya segera setelah kita buka kamar hotel. Tetapi saya tidak mengira dia memiliki teman sekelas yang cukup cakap. Orang itu telah membantu saya menyingkirkan seorang ketua dengan wajah bekas luka pisau yang mengacau di restoran kami. Saya akan mengucapkan selamat tinggal padanya saat bisnis restoran lebih stabil. Saya akan menendangnya secara langsung keluar dari restoran. Jerome tertawa dan berkata, itu hanya seorang dengan bekas luka pisau di wajahnya. Apa masalahnya? Jika kamu memberitahu saya sebelumnya, saya akan menghubungi bosnya untuk meminta maaf kepadamu, hanya dengan satu panggilan telepon. Lily berkata sambil tersenyum, oh, lelakiku, kamu luar biasa. Saat itu, situasinya mendesak, saya tidak terpikir meneleponmu, dan ada Douglas di sana. Saya khawatir kamu akan tidak bahagia saat bertemu dengannya. Jerome mencubit pinggang Lily, dan berkata sambil tersenyum, kamu cerdas. Lily memeluk Jerome lebih erat dan lebih mesar. Dia berkata, sayangku, apa kamu jadi membeli BMW X6 untukku? Jerome berkata sambil tersenyum, nah, kita pergi ke rumahku dulu,
biarkan aku memuaskanmu beberapa kali. Kemudian kamu pergi untuk memutuskan pecundang itu. Aku akan membelikanmu BMW X6 besok. Lily bertanya dengan kekaguman, sayangku, kamu mengatakan yang sebenarnya, apakah kamu benar-benar akan membelikanku X6 besok? Kapan aku pernah berbohong padamu? Jerome bersenandung dan berkata, namun, kamu harus menyenangkanku dulu. Lily mengedipkan mata dan berkata, jangan khawatir, sayangku, aku akan melayanimu di rumahmu nanti. Keduanya pergi. Charlie sangat kesal pada sepasang anjing itu. Dia segera mengeluarkan ponsel dan menelepon Douglas. Begitu Douglas menjawab telepon, dia segera berkata dengan penuh semangat, Charlie, apa kabarmu? Mengapa kamu meneleponku? Charlie berkata santai, aku ingin menyapamu. Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Douglas berkata, saya sedang membantu pekerjaan dapur restoran. Ini hampir tengah hari, dan pelanggan akan segera bertangan. Jadi aku datang untuk membantu. Charlie bertanya, apakah kamu sibuk di restoran setiap hari? Iya, restoran baru saja dibuka, dan ada banyak hal yang harus dilakukan. Selain itu, lebih dari setengah biaya restoran ini ditanggung oleh ayah Lily. Jika saya tidak bekerja lebih keras, mereka akan meremehkanku, Douglas menjawab. Charlie bertanya lagi, berapa uang yang kamu keluarkan? Saya menginvestasikan 100.000 yuan dari tabungan saya sejak lulus kuliah. Charlie terus bertanya, siapa sebenarnya pemilik restoran itu? Douglas berkata, saya. Charlie bertanya, apakah namamu tertulis di dokumen bisnis? Douglas berkata, tidak, pendaftaran izin usaha dan komersial menggunakan nama ayah Lily. Lily dan saya belum menikah, tidak pantas bagiku untuk mencantumkan nama dengan uang yang mereka bayarkan. Douglas lanjut berkata, tetapi ayahnya pernah mengatakan, setelah kami menikah, dia akan mengubah kepemilikan restoran menjadi nama saya. Charlie menggelengkan kepala saat mendengarkan penjelasannya. Dia bodoh, tidak tahu dia diperalat. Lily memperlakukannya sebagai budak, meminta Douglas untuk bekerja di bisnis restorannya di kawasan pengembangan, sedangkan dia sendiri pergi menikmati hidup, berselingkuh dengan orang kaya, dan nanti akan segera menendangnya. Sekarang restoran ini masih dalam proses pendaftaran izin industri dan komersial, dan itu tidak tertulis atas nama Douglas. Begitu Lily mengusirnya, dia akan pergi dengan tangan kosong. Dia akan kehilangan 100.000 yuan. Charlie menjadi lebih jijik dengan Lily. Bertanya langsung kepada Douglas, apa kamu tahu di mana Lily sekarang? Bab 76, Douglas tersenyum dan berkata, dia sedang pergi ke salon untuk menata rambutnya. Ada apa? Charlie mencibir, ke salon, apakah dia mengatakan itu? Iya, dan kamu percaya padanya? Douglas bertanya dengan nada terkejut. Charlie, apa maksudmu? Katakan saja, jangan menutupi sesuatu padaku. Charlie mendengus dan berkata, aku akan memberitahumu langsung. Aku baru saja melihat Lily di toko BMW 4S. Dia memeluk seorang pria bernama Jerome, dan memanggil Jerome sayang. Aku yakin dia selingkuh. Tidak mungkin, Douglas berseru, Lily sama sekali bukan tipe wanita seperti itu, mungkin kamu salah melihat. Charlie menegaskan, aku tidak salah lihat, itu benar-benar dia. Aku tidak percaya, Douglas berkata dingin. Charlie, kita berteman baik, tetapi kamu menjelek-jelekkan tunanganku. Charlie berkata dengan dingin, Douglas, sadarlah, tunanganmu sudah bersama pria lain. Jerome juga berjanji untuk membelikannya BMW X6. Dan sekarang Lily sedang menuju rumah Jerome. Nanti malam setelah dia kembali, dia akan memutuskanmu. Sebagai teman sekelas lama, aku menyarankanmu untuk bersiap lebih awal. Tanpa menunggu Douglas menjawab, Charlie melanjutkan, sebaiknya kamu pindahkan dulu lukisan yang kuberikan padamu, dan simpan lukisan itu baik-baik, itu bisa menjadi modal untuk usahamu yang berikutnya. Kalau kamu tidak percaya, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Douglas juga cemas dan berkata, Charlie, berhentilah bicara omong kosong, Lily tunanganku. Aku tahu yang terbaik, dia tidak akan pernah mengkhianatiku. Jika kamu masih menjelekkannya, kita tidak usah berteman lagi. Charlie mengerutkan kening dan berkata dengan ringan, oke, sebagai teman, saya sudah mengingatkanmu. Jika kamu tidak percaya, tidak ada yang bisa saya lakukan sekarang, semoga beruntung. Charlie menutup telepon langsung. Benar-benar idiot yang terpesona oleh cinta, tadi harusnya diam-diam merekam video dan mengirimkannya. Pada saat ini,
Manajer dealer BMW mengetuk jendela dan bertanya, "Tuan, apakah Anda puas dengan 530 ini?" Charlie mengangguk, "Ini bagus. Aku ambil 530 ini, keluarkan mobil baru dari gudang." Manajer itu sangat gembira, "Tunggu sebentar, saya akan mengatur seseorang untuk mengambil mobil." Segera, BMW 530 hitam dikendarai oleh penjual. Charlie dengan lancar menggesek kartunya untuk membayar dan mengambil mobil, lalu melipat keledai listrik kecil, memasukkannya ke bagasi, dan pergi. Dalam perjalanan pulang, ayah mertua dan ibu mertua bergantian menelepon untuk menanyakan apakah dia sudah kembali. Turun dari mobil, Charlie melihat ayah mertua Jacob dan ibu mertuanya Elaine sudah menunggu di bawah. Melihat Charlie benar-benar membeli BMW 530, pasangan tua itu tersenyum penuh semangat. Ayah mertua itu mengelilingi BMW beberapa kali dan menghela napas, "Mobil yang luar biasa, mobil yang luar biasa, saya tidak menyangka bisa mengendarai BMW." Charlie tersenyum dan berkata, "Mungkin ayah akan mengendarai Rolls-Royce di masa depan." Jacob tertawa dan berkata, "Kalau begitu, itu tergantung pada kemampuanmu." Elaine juga sangat senang di sampingnya, dan sikapnya terhadap Charlie juga banyak berubah. Jacob masuk ke mobil untuk mencoba. Saat kembali, dia berkata, "Mobilnya sangat bagus dan nyaman dikendarai. Tetapi ukurannya terlalu panjang dan tidak mudah dikendalikan. Charlie, kamu bisa membawa saya berkeliling di sore hari, menemani saya melakukan beberapa hal. Saya kebetulan ada janji dengan seseorang untuk melihat sesuatu." Charlie mengangguk, "Baik ayah," Elaine berkata dengan penuh semangat, "Sopiri saya juga, antar saya untuk minum teh sore bersama teman-teman, biarkan mereka melihat. Saya dijemput dengan BMW saat pergi keluar." "Baik ibu." Bersambung.